Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Uda dan Uni, perkenalkan nama saya Nigel Faiz Ramadan dengan NIM 2410951004 dari kelompok 23 Praktikum Sistem Kendali. Jadi pada video kali ini saya saya akan menjelaskan tentang modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Pertama, di sini kita akan membahas diagram blok sistem kendali. Diagram blok ini menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Bagian-bagian utamanya ada 4. Pertama itu ada garis sinyal. Garis sinyal ini akan menggambarkan arah aliran sinyal. Selanjutnya yang kedua itu adalah subsistem. Subsistem atau plan. Jadi subsistem ini kan berisikan karakteristik dan tahapan karakteristik dari tahapan blok itu sendiri, dan ini berupa suatu fungsi seperti GS. Selanjutnya di sini ada summing point. Summing point ini adalah titik penjumlahan dari dua sinyal atau lebih. Selanjutnya ada branch point. Branch point ini adalah titik percabangan. Jadi branch point ini titik percabangan dua sinyal atau lebih. Lanjut. Ini adalah bentuk contoh dari diagram blok sistem kendali. Ada sinyal, ada garis sinyal, ada sinyalnya RS, terus ada di sini ada subsistemnya, di sini juga ada summing point, dan di sini juga ada titik percabangannya. Lanjut adalah hubungan dan modifikasi diagram blok. Pertama kita akan membahas tentang hubungan dari diagram blok. Hubungan diagram blok di sini terdiri dari dua. Pertama hubungan seri dan juga hubungan paralel. Pada hubungan seri di sini bisa dilihat terdapat dua buah subsistem yang diletakkan secara garis lurus dengan sinyal pertama itu ada X2 dengan persamaan pertama ada X2S didapatkan dari X1S dikali dengan G1S, dan dan yang ketiga, dan untuk persamaan kedua untuk sinyal hasil dari sinyal ketiga X3S sama dengan X2S kali G2S. Selanjutnya kita substitusikan, jadi didapatkanlah hasil dari X3, sinyal dari total X3S ini adalah X3S sama dengan X1S dikali dengan G1S dikali dengan G2S. Lanjut adalah hubungan paralel. Di sini terdapat dua buah subsistem yang disusun secara paralel, dan di sini juga ada titik penjumlahan. Nah, untuk persamaan pertama kita X2 ini didapatkan dari hasil X1S dikali dengan G1S, dan kita ada di sini X3. X3S ini hasil dari X1S dikali dengan G2S. Baru kita masukkan ke titik penjumlahan. Di sini X2 bahkan dikurangi oleh X3. Maka didapatkanlah hasil X4-nya, sinyal outputnya itu adalah X2 kurang X3. Sekarang kita lanjut ke modifikasi diagram blok. Modifikasi diagram blok ini terbagi atas 4. Yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Terlihat dari gambar, di sini titik percabangan itu berada di sebelum sistem. Jadi, untuk pergeseran titik percabangan ini ke setelah sistem, itu bisa dilihat pada diagram blok di sini, maka didapatkanlah persamaan X1 sama dengan X1 dikali G dikali dengan A. Nah, setelah itu karena X1-nya sama kita coret, maka untuk nilai A itu sama dengan 1/G. Selanjutnya ada pergeseran titik percabangan dari sesudah sistem ke sebelum sistem. Terlihat pada diagram blok, percabangannya di setelah subsistem. Nah, untuk memindahkannya, untuk menggeserkannya ke sebelum sistem, itu didapatkanlah persamaan X1 dikali dengan G dan X1 dikali dengan A. Untuk nilai A itu bisa didapatkan dengan persamaan X1 sama kali A sama dengan X1 kali G sama dengan A. Maka X1 bisa dicoret, A itu adalah G. Nilainya sama dengan G. Selanjutnya yang ketiga, pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Bisa dilihat pada gambar, di sini untuk titik penjumlahannya itu ada di sebelum subsistem. Dan kita akan menggeserkannya ke setelah subsistemnya. Untuk itu, didapatkanlah persamaan ketika titik penjumlahan sudah pindah, X3 sama dengan X1 kali G dikurang dengan X2 kali A. Jadi ketika titik penjumlahan ini dipindahkan ke sebelah kanan dari subsistemnya,
Maka di bagian X2 kita akan menambahkan sebuah subsistem baru, yaitu A. Nah, sehingga untuk persamaan pertama itu tadi X1G kurang X2G, terus yang ketiga X yang ketiga itu X1G kurang X2A, maka untuk dapat X3-nya, untuk dapat nilai A, itu adalah X1G kurang X2G sama dengan X1G kurang X2A, sama dengan G adalah G sama dengan A. Berarti nilai A itu adalah sama dengan G. Selanjutnya ada pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Terlihat pada diagram, itu titik penjumlahannya itu berada di setelah subsistem. Untuk mengubahnya ke sebelum subsistem, kita akan mendapatkan persamaan pertama itu yaitu X3 dikali X3 ini hasilnya adalah X1G dikurang dengan X2. Setelah kita pindahkan, kita mendapatkan persamaan X3 yaitu X1 dikurang dengan X2 dikali A terus dikali dengan G. Maka setelah kita samakan X3 sama dengan X3, maka didapatkanlah persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu X1G kurang X2 sama dengan X1 kurang X2A kali G. Maka didapatkanlah nilai X2-nya itu adalah X2A kali G sama dengan X2. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar terbuka, sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik bisa terlihat di diagram blok di sini. Sebuah subsistem itu dimasuki oleh sinyal input RS dan juga CS, yang dimana fungsi alihnya didapatkanlah CS per RS sama dengan GS. Dan untuk output dari CS sama dengan RS dikali GS. Di sini tidak ada sebuah titik yang menutup sebuah subsistem ini. Makanya disebut dengan sistem kendali lingkar terbuka. Lanjut, sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Di sini bisa dilihat pada diagram blok, um, terdapatlah lingkaran tertutup yang memiliki si subsistemnya GS dan juga HS. Nah, untuk fungsi alih dari diagram blok ini dengan input sinyal RS dan juga output CS, maka fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali dengan HS. Untuk outputnya, kita pindahkan saja RS-nya, maka CS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS kali RS. Selanjutnya ada perbandingan antara sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk kriteria kestabilan ketelitian, yang lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, melainkan lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Untuk kemudahan pembuatan, lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, lingkar tertutup lebih susah dibuat. Selanjutnya kriteria umpan balik, untuk lingkar terbuka itu tidak ada dan lingkar tertutup itu ada. Selanjutnya kriteria biaya pembuatan, lingkar terbuka itu murah dan lingkar tertutup itu mahal. Itulah perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Lanjut kita akan membahas tentang konstanta pengali atau KP. Konstanta pengali atau KP ini adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke subsistem. Jadi untuk nilai KP ini, diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengali KP adalah seperti ini. Dengan sinyal RS masuk ke konstanta pengalinya, masuk lagi ke subsistem dan keluar menjadi sinyal CS. Maka fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan KP dikali dengan subsistem GS-nya, fungsi GS-nya. Selanjutnya, diagram blok sistem kendali di lingkar tertutup dengan konstanta pengali KP. Fungsi alihnya, kita kalikan lagi KP dengan GS-nya. Setelah itu, karena ini adalah lingkar tertutup, per 1 ditambah KP dikali GS dikali dengan HS. Maka didapatlah fungsi alih CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP GS kali HS. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi ini adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performance sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan.
Tipe-tipe pengendali PID ini ada 6. Pertama kita membahas terlebih dahulu yaitu pengendali proporsional. Pengendali proporsional ini memperbesar penguatan dan mempercepat respons sistem transien menghasilkan output yang sebanding dengan inputnya. Bisa dilihat dari sini, pada gambar diagram blok, bisa dilihat hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrolnya itu yang bakal sebanding dengan input. Maka didapatkanlah persamaan UT sama dengan konstanta pengalinya dikali dengan ET. Dalam domain Laplace yaitu US per ES sama dengan KP. Selanjutnya, untuk pengaruh pengendali dari proporsional, pengaruh pengendali P, untuk kondisi pertama itu KP-nya diperkecil, pengaruhnya itu rise time-nya akan semakin lama dan respons sistemnya akan semakin lambat. Kalau KP-nya diperbesar, rise time akan semakin singkat dan respons sistemnya akan semakin cepat. Untuk KP yang terlalu besar, respons sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Lanjut yang kedua, ini ada pengendali integral. Untuk pengendali integral ini menghilangkan steady state error untuk menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Untuk diagram bloknya bisa dilihat di sini. Di sini kita memakai konstanta ada KI per S di dalam subsistemnya. Jadi, nilai error yang diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U-nya itu didapatkanlah persamaan DUT per DT sama dengan KI kali ET. Kita integralkan kedua sisinya, dapatlah UT sama dengan KI dikali di batas integral 0 sampai T ET DT. Dalam domain Laplace didapatkanlah US ES-nya, US per ES sama dengan KI per S. Pengaruh pengendali dari integral, pengaruh pengendali I, itu kondisinya itu ada sistem diberi KI, pengaruhnya respons sistem akan semakin lambat. Untuk sistem diberi KI dan sinyal S-nya, ES-nya itu sama dengan 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Sinyal diberi KI dan sinyal S-nya tidak sama dengan 0, maka pengaruhnya output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Selanjutnya kondisi KI-nya sangat besar, semakin cepat error hilang, tetapi osilasinya meningkat. Kita lanjut yang ketiga, itu ada pengendali derivatif. Pengendali derivatif ini akan meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Bisa dilihat di sini, kita melihat kalau subsistemnya kita menggunakan konstanta dari derivatifnya. Jadi sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal E didapatkanlah persamaan UT sama dengan KI dikali dengan DET per DT dan juga dalam domain Laplace-nya kita dapatkanlah US per ES sama dengan KD dikali S. Selanjutnya ada pengaruh pengendali dari derivatifnya. Kondisi pertama itu sistem diberi dengan KD. Pengaruhnya itu tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Selanjutnya sistem diberi KD, nilai errornya berubah terhadap waktu. Pengaruhnya output tergantung nilai KD dan laju perubahannya error. Selanjutnya kondisi KD ditingkatkan. Pengaruhnya itu stabilitas meningkat, overshootnya berkurang. Sekarang kita lanjut ke keempat. Ini adalah pengendali proporsional integral, gabungan dari proporsional dan integral. Jadi mengoptimalkan kerja dari pengendalian proporsional dan integral. Nah, untuk bentukan diagram bloknya seperti ini, kita bisa lihat di sini pada dalam subsistemnya itu ada KP 1 tambah TI S per TI S. Untuk persamaannya didapatkanlah UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI integral dengan batas 0 sampai T ET DT. Dengan KP adalah penguatan proporsionalnya dan TI merupakan waktu integral. Jadi ini adalah gabungan dari pengendalian proporsional dan juga pengendalian integral. Dalam domain Laplace dapatkanlah US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Pengaruh pengendalinya itu dengan kondisi sistem diberi pengendalian proporsional integral. Pengaruhnya itu respons sistemnya menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T. Selanjutnya overshootnya tinggi. Yang kelima, itu adalah pengendali proporsional derivatif. Untuk yang ini,
Ini adalah gabungan dari proporsional dan juga derivatif, mengoptimalkan kerja dari pengendalian proporsional dan derivatif. Jadi, terlihat pada diagram blok, di subsistemnya itu ada KD 1 tambah TDS, yang dimana persamaannya didapatkanlah UT sama dengan KP ET tambah KP TD dalam kurung DET per DT, yang dimana di sini ini adalah gabungan dari proporsional dan juga derivatif. KP adalah penguatan proporsional, TD adalah merupakan waktu integralnya. Dalam domain Laplace, untuk US per ES-nya sama dengan KP 1 tambah TDS. Pengaruh pengendali dari proporsional derivatif ini dengan kondisi sistem diberi pengendaliannya dan pengaruhnya respons sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshootnya rendah. Yang terakhir, pengendali proporsional integral derivatif. Ini adalah gabungan dari ketiganya, atau kita bisa singkat menjadi PID, PID, menggambarkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Dari sini kita lihat diagram bloknya, dan dapatkanlah hasil dari persamaannya itu adalah UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI dengan integral dengan batas 0 sampai T E T dt dan KP kali TD per DET per DT. Ini adalah gabungan dari proporsional, integral, dan juga derivatif. KP adalah penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace itu dapatlah US per ES-nya sama dengan KP 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Untuk pengaruh pengendalinya dengan kondisi sistem diberi pengendalian dari PID-nya, pengaruhnya itu respons sistemnya menjadi lebih baik, ES-nya hilang, dan juga overshoot-nya rendah. Selanjutnya itu ada pengaruh PID terhadap respons sistem. Untuk pengendalinya, proporsional rise time itu menurun, overshoot-nya meningkat, steady time-nya berubah perubahan kecil, steady error-nya itu menurunkan atau mengurangi. Untuk yang pengendali integral, rise time-nya menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, setting time meningkatkan, sedangkan steady error-nya mengeliminasi. Selanjutnya pengendali derivatif, rise time-nya memberi perubahan kecil, overshoot-nya meningkat, setting time-nya menurun, steady state error-nya memberi perubahan kecil. Selanjutnya kita akan membahas parameter tangkapan peralihan. Terdapat 6 buah parameter tangkapan peralihan. Pertama ada times constant, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2 dari nilai akhir. Ada rise time, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% dari nilai akhirnya, sampai 95% dari nilai akhirnya. Ada setting time, adalah waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Selanjutnya ada delay time, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya adalah maksimum persen overshootnya, atau NP, adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Steady state. Untuk rumusnya persen NP sama dengan C dalam kurung TP kurang C C tak hingga kali 100 per C tak hingganya dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah time peak atau TP adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak bersama dari overshootnya. Yang terakhir adalah metode penalaan atau tuning dari PID-nya. Pertama itu adalah metode trial dan error. Pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua, metode Ziegler-Nichols. Eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Kemudian, menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga ada metode Chonkun, mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rise time-nya itu yang lebih cepat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.